Hello everyone, selamat datang di video singkat ini. Hari ini kita akan mengenal Stage of Moral Development atau tahapan perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg, yaitu sebuah teori penting untuk memahami bagaimana manusia mengambil keputusan moral dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Lawrence Kohlberg, seorang psikolog pendidikan yang mengembangkan teori mengenai bagaimana seseorang menilai baik dan buruk. Menurutnya, perkembangan moral tidak muncul begitu saja, tetapi berkembang melalui 6 tahap yang terbagi dalam 3 level, yaitu pre-konvensional, konvensional, dan post-konvensional. Teori ini membantu kita memahami cara berpikir peserta didik ketika menghadapi dilema moral. Level 1, pre-konvensional. Pada level ini terbagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama, obedience and punishment. Pada tahap ini, anak mengambil keputusan moral berdasarkan takut hukuman. Yang penting, asal tidak dimarahi. Dan tahap yang kedua adalah individualisme dan exchange, yaitu anak mulai bertindak demi keuntungan pribadi. Prinsipnya, kalau ada untungnya, aku lakukan. Level yang kedua, konvensional, yang terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap ketiga, good boy or good girl, yaitu individu ingin terlihat baik dan diterima. Moralitas dinilai dari hubungan sosial. Tahap yang selanjutnya ada law and order, yaitu keputusan moral berdasarkan aturan dan tanggung jawab sosial. Yang utama adalah keteraturan masyarakat. Level selanjutnya post-konvensional yang terbagi menjadi 2 tahap, yaitu social contract. Dengan artian, individu mulai memahami bahwa aturan dibuat demi kebaikan bersama dan bisa berubah. Selanjutnya, universal ethical principle. Pada tahap paling tinggi, keputusan moral diambil berdasarkan prinsip etika universal seperti keadilan dan hak asasi manusia. Contohnya, di dalam kelas, teori ini tampak ketika siswa membuat keputusan dalam diskusi. Siswa yang takut dihukum berada di tahap 1, siswa yang ingin dipuji guru ada di tahap 3, siswa yang mempertanyakan keadilan aturan berada di tahap 5 atau 6. Guru dapat menggunakan diskusi dilema moral seperti kasus dompet ditemukan untuk memetakan tahap perkembangan moral peserta didik. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah teori ini sistematis, mendalam, dan membantu guru memahami alasan dibalik perilaku moral siswa. Adapun kelemahannya adalah perkembangan moral tidak selalu linear, bersifat bias budaya barat, dan tidak selalu sesuai dengan konteks sosial Indonesia. Selanjutnya, saya akan memberikan saran strategi penerapan teori ini. Yang pertama, gunakan diskusi dilema moral secara rutin. Selanjutnya, berikan ruang aman bagi siswa untuk berpendapat. Kemudian, libatkan konteks lokal agar tidak bias budaya. Selanjutnya, fokus pada alasan dibalik jawaban, bukan hanya hasilnya. Menurut saya, teori Kohlberg membantu guru lebih memahami posisi moral siswa, sehingga pembinaan karakter bukan hanya soal memberi aturan, tetapi mengembangkan cara berpikir moral. Ini sangat relevan di era sekarang, di mana peserta didik sering berhadapan dengan dilema digital dan sosial. Oke everyone, thanks for watching. Semoga video ini membantu memahami bagaimana perkembangan moral dapat menjadi dasar dalam strategi pengajaran yang lebih bermakna. See you next time, bye-bye.